Salam budaya. Wilujeng pepanggihan nyantai mawon nggih niki. Gandeng wau sonten nggih hujan niki gandeng dalang niku nggih. Di dalu niku kegiatane napa to kegiatane nggih men tengok-tengok. Ketemu lagi dengan vlog saya. Jane kula niku duwe channel niku pun suwe gawe channel YouTube. Kayak channel YouTube niku pun suwe ning. Channel saya itu tidak pernah saya perhatikan, tidak pernah saya isi. Dulu itu cuman buat nyimpen video saja. Jadi tidak pernah berpikir untuk angen-angen subscriber, tidak ada cita-cita seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya pribadi jadi dialang, sanggup bae dalang, ora ketang ra tau mayang wis jenenge dalang. Jadi channel saya itu sampai sekarang pun saya tidak pernah berambisi sama berdiangan-angan. Jadi channel mungkin berkembang akeh sing subscribe, like, komen, share wis belas. Bagi saya pribadi pun enten sing nonton video saya itu bagi saya sudah sangat bangga, pun seneng. Pun enten sing nonton kula pun seneng. Berarti ada yang peduli ngoten mawon lah istilahnya kasarane tembung. Lalu niki nggih gandeng dalang santai mawon kali Dut. Sebatas ngomong-ngomong kosong. Dalang kuwi cekelane wayang. Dalang ora nyekel wayang, engko ndak nek sewaktu-waktu ditanggap buang nek wong wayangan, wah Pak Dalang nyuwun berkahe lah. Engko ndak kaku nek ora tau nyekel wayang. Jadi dalang itu cekelane wayang. Dan luwes nek ditangkap jadi pripun nggih wayang itu ketika digerakkan atau pas betul-betul ini kan benda mati, jadi benda mati betul-betul nanti pas ketika pentas di layar itu barang mati bisa dihidupkan. Jadi dalang itu kena diarani pangijowan taing Gusti sing gawe urip. Uripe wayang ya mergo dalang. Jadi dalang ya betul-betul menguasai bagaimana menghidupkan benda mati jadi benda hidup. Contoh ini wayang Setyaki, ini wayang sing sering saya buat latihan ya, bukan latihan tapi yang sering saya pegang. Jadi sering saya buat cekelan di rumah. Saya pasti ada wayang kacing ini. Betul-betul menjiwai lah. Jadi ketika saya megang wayang itu karakter wayang cara-caranya itu totalitasnya kecekel. Ngobrol santai nggih sambil rokokan dulu. Kita mau ngobrol tentang dunia pedalangan. Dalang soalnya kula dhewe dalang dadi sing dirembuk ya dalang. Pripun nadyan kula duwe usaha lain yang bukan di jalur dalang tapi kita mau ngobrol tentang dunia pedalangan. Dalang itu dalang zaman biyen, kalau zaman saiki iki wis beda adoh, wis beda akeh. Jadi uripe wayang zaman biyen kali zaman saiki wis beda akeh. Lah bedane nggih napa to Pak Dalang? Bedanya sing nanggap, hanya itu yang utama bagi saya. Dulu kalau dibandingkan sekarang itu perbedaannya hanya itu. Sing nanggap zaman biyen wayang niku enek wong digawe. Wong digawe zaman biyen niku nek ora wayangan kuwi durung diarani duwe gawe. Tur tangga teparone ya wis teng slebung suarane.
digawe kok ora wayangan kaya wong ora digawe, par golek baten. Nah, berangkat dari awal itu jadi zaman riyen ngendikane simbah-simbah niku jadi wong digawe ya wayangan tenanan. Tur ragate ya ora sithik wayangan zaman biyen niku. Zaman biyen niku nek di Kertoaji sapi siji zaman biyen. Kalau kita bandingkan zaman saat ini nggih padha mawon. Wong wayangan nggih sapi siji. Wayangan niku. Biyen sapi siji saiki ya sapi siji. Yang di Kertoaji ya regane ya geseh ora akeh. Sapi siji saiki sing sapi gedhe pamane. Nganti tekan 60, nganti tekan 40. Ya enek sapi sing ora pati larang. 17 juta ya entuk, 20 juta ya wis entuk sapi. Padha mawon wayangan sakniki nggih ngoten niku. Enten dalang sing larang, enten. Masalah dadi larang niku nggih masalah paragane nggih apik. Pendukungnya nggih bagus, otomatis kan biaya operasionalnya tinggi. Nah, mboten enten kok ngarani dalang tanggapannya gede julu kan ndak ada kalau saya itu. Saya hilangkan persepsi seperti itu. Dalang itu sama, posisi sebagai dalang itu sama menghidupkan wayang. Ini kok wow, cuma perbedaannya. Nah, dalang zaman dulu itu bisa dikatakan dalang otodidak. Otodidak itu dalang bisa bukan karena pendidikan mengenyam pendidikan sekolahan. Dia zaman dulu simbah-simbahan itu menawi kagungan putra bisa dalang itu bukan karena disekolahkan. Cukup diajari wong tuane. Nah, itu seperti itu zaman dulu. Terus zaman riyen niku untuk jadi dalang itu untuk mengajar anaknya itu ora nggo catetan. Nek notasine terus suluk ada 6 angkatan dari nada 6 slendro. 6 itu udah ada. Jadi zaman riyen lha ya dadi dalang yo tak warai suluk ada grambyang geder. Nah, seperti itu. Jadi bisa karena otodidak, tidak ada tulisan, langsung ke praktek gamelan. Tuh. Jadi keunggulan, keistimewaan, sisi baik, bagusnya, sisi istimewane dalang zaman dulu itu ngang titilarase pancen begini. Beda dibanding dalang zaman sekarang. Cukup kula dhewe sing digawe contoh. Saya tuh seniman dalang. Belajarnya bukan otodidak, tapi dari lewat lembaga pendidikan. Dulu belajar di SMK Negeri 8 Surakarta, jurusan pedalangan. Selesai, saya sekolah lagi di ISI Surakarta. Tapi dulu itu namanya STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Jadi bisa karena belajar. Nah, bedanya untuk yang mengenyam pendidikan, contoh dari depan kan saya tadi suluk ododo. Kalau di lembaga pendidikan, ododo itu mau belajar ododo nggih. Jadi mboten grambiangan genter, tapi notasi dulu. Notasi menguasai. Contoh nggih ododo 6 nggih. 6. Jadi belajarnya nada dulu notasi menguasai baru masuk ke cakepan lah istilahnya. Kula ngarani gampang wae, Pak. Cara zaman saiki ya lirik, lagu ya lirik gitu seperti itu. Jadi bisa dari step by step. Jadi betul-betul program pembelajaran itu dipermudah. Jadi langkah-langkahnya kecekel cara-caranya zaman sekarang itu seperti itu. Terus untuk penjiwaan karakter tokoh wayang memang untuk zaman riyen, zaman simbah-simbah kula pun sempat menangi, sempat ingat lah zaman Suwargi Mbah Diun, bapaknya Bapak Anom Suroto itu saya udah melihat, masih kecil tapi saya masih ingat penjiwaannya luar biasa. Kalau dibandingkan
untuk dalam zaman sekarang ya memang tingkat penguasaan materi memang dalam sekarang lebih mungkin bisa dikatakan lebih luas karena sudah terdukung oleh kemajuan kemajuan zaman dan teknologi. Jadi bisa tahu perkembangan zaman baik tingkat wilayah antar kota madya ataupun tingkat provinsi, bila perlu tingkat internasional antar negara itu dalam saat ini pun wawasannya luas. Tapi untuk penjiwaan tokoh karakter memang bisa dikatakan memang masih saya menilai itu masih bagus zaman Mbah Riyen. Untuk penjiwaan karakter wayang itu memang kecekel tenan. Kalau zaman sekarang kan udah beda, dalam udah dibuat supaya ndak gimana apa yang mau dipentaskan atau mau yang diucapkan itu kan sekarang kan udah dibuat konteks, udah direncanakan sehingga pas pentas itu nanti tidak lari ke konteks dari inti cerita. Untuk segi penataan memang bagus, tapi untuk penjiwaan karena dibatasi oleh konteks, mungkin untuk penjiwaan karakter tokoh wayang agak sedikit berkurang kalau dibandingkan dengan dalam zaman dulu. Untuk perkembangan dunia pedalangan untuk saat ini ya memang mengalami sedikit kemunduran yang cukup bisa dikatakan bagi saya signifikan, karena untuk dalang sendiri saya ini golek wong nanggap yo pancen rekoso tenan abot saniki enten wayang mawon hanya event-event tertentu, 1 bersih dusun, 2 event bupati, kemudian 3 itu wong digawe niku nak mboten wong luar ujar jarang sekali nanggap wayang. Jadi kedepannya itu ya memang dalang itu memang bisa dikatakan begitu, bisa dikatakan suram lah, ekstreme suram. Jadi ya harapan saya sebagai seorang seniman ya tetaplah saya menghimbau untuk keseluruhan bangsa Indonesia, monggo sareng-sareng kita lestarikan budaya wayang di Pulau Jawa ini, monggo dipun lestariaken. Tapi pun carane melestarikan yo gampang, nanggap wayang, hanya itu solusinya. Dan semua tidak lepas dari perhatian dari pemerintah pun juga memperhatikan dunia budaya yang ada di negeri kita, terbukti dengan adanya lembaga pendidikan baik di tingkat menengah dan tingkat universitas semua sudah ada. Jadi pemerintah ya juga ikut andil luar biasa. Kita kembalikan ke masyarakat bangsa kita, monggo kita lestarikan budaya wayang kulit dengan menganggap wayang dapat menanamkan ke generasi penerus kita ke depannya untuk betul-betul mencintai budaya kita sendiri. Monggo wayang dilestarikan yang sudah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional bahwasanya wayang adalah budaya karya yang adiluhung. Sebabnya napa wayang niku yo tontonan, yo enek tuntunane, enek hiburane, yo enek falsafahe, menggambarkan endi sing becik, endi sing ala. Monggo sing ala ditinggane, sing becik kita jadikan landasan untuk hidup kita, berbuat dharma istilahnya, untuk menolong sesama lah istilah dharma niku. Yaitu obrolan kita malam hari ini rasa kok sing kita bicarakan, sing penting gini lestarikan wayang kulit. Dengan kita melestarikan wayang kulit,
pelaku budaya akan lebih bersemangat untuk meningkatkan produk-produk pertunjukan buatan produk untuk meningkatkan mutu dan kualitas pergelaran. Itu saja. Salam budaya, rahayu, sagung dumadi, matur nuwun.